ibu mau nggak begini anaknya? Kalau apa ya udah di sini kita tunggu. Saya berpikir karena saya itu besok vaksin, karena saya sudah tertunda 2 bulan vaksin karena asam urat saya kambuh. Aduh kabar lagi nih, tapi saya bawa dulu ini Martin. Jadi dok kemana lagi ya yang bisa? Saya bilang, oh ada dekat, bisa di Hermina itu BPJS bisa ke Kartini. Ke Kartini lah saya yuk cok kita ke Kartini lah. Ya itu juga rumah sakit lebih bagus. Puskesmas saya rasa ya. Langsung dia menanyakan administrasi. Saya ke ruang itu TU-nya langsung menanyakan administrasi. Ya udah, dok, saya bilang saya harus BPJS ya. Kalau nggak BPJS saya pulang. Saya bilang kayak gitu. Oh iya bu, iya. Ya udah pulang. Ya iya saya pulang. Saya bilang gitu. Tapi dia sudah pegang Martin. Dia bilang Martin gitu. Ya udah, dok, kalau di rumah sakit ini kita harus begitu. Saya pengalaman bapak mama saya itu seminggu bolak-balik itu ke rumah sakit. Jadi saya tahu. Ya saya nggak mau dok kalau nggak BPJS. Oh iya bu, ya udah bu, kalau apa pulang aja ya. Saya udah diperiksa dokter, jadi saya udah bisa pulang. Ya sepertinya dia usus buntu katanya, usus buntu. Itu kan prediksi dokter kan? Dia mau gini, itu prediksi dokter. Kita tidak tahu sebelum dia ambil darah. Saya bilang begitu. Kadang kita bego-bego dulu ya. Nah, baru udah tahu kita apa aja gitu dokter ini. Langsung, oh iya saya pulang ya dokter, pulang kami ke rumah itu, pulang sampai jadi dia motor ucap datang lagi tetangga yang ujung, gimana sih Martin? Terus datang lagi orang Eda ini, kita tuh berdoa di situ terus. Datang Nopi kan baru pulang kerja datang, Eda itu Poncol datang, si Herden. Disitulah kami di kamarlah kami berdoa, kami menyembah supaya Martin ini bisa tenang dulu untuk sementara di situ. Karena dia kan sudah wajahnya udah apa? Karena Martin ini termasuk susah makan 1-2 sendok itu tahan sampai 1 hari sampai malam. Itu tahan dia itu. Jadi kan kondisi tubuhnya sudah daya tahan tubuhnya berkurang karena masih itu susah makanan. Mau susu pun nanti dikasih itu minum setengah aja. Susah gitu makan, susah sekali. Saya bilang, Martin kalau kamu itu selalu saya ceritakan tentang ada video kalau anak sekolah minggu saya waktu ngajar di Palembang itu selalu ada sekali sebulan nonton video itu di Ethiopia itu saya bilang makata itu air kencing itu diminum saya karena tidak ada air itu nyata dia pernah nonton itu nyata tidak ada itu mandi itu binatang yang menjilatin dia pernah nonton itu video itu Martin ini ada makanan ini kenapa sih lalu dia kira makan sedikit kenyang tapi ini proses supaya dia mengerti menghargai makanan, menghargai setiap apa yang terjadi dalam kehidupannya sampai pulih. Dia saya lihat Martin udah agak lumayan tak perutnya. Iya bunda. Nah, pulang Eda ini sampai jam 1 atau jam 2 Eda ya. Nah itu ya, pulang saya masak bubur lagi. Masak bubur itu jam 2 saya masak bubur. Saya kasih dulu makan. Setelah itu saya tidur. Saya kali tidur jam 3:30 saya tidur, itu bangun jam 5. Tapi ini memangnya kalau sudah iman dari yang tidak kita lihat itu tergantung iman kita. Kalau kita percaya, bangun saya jam 5 saya masak bubur kembali karena bubur yang kemarin itu saya tidak mau kasih. Saya masak, saya kasih dia bubur karena saya itu sudah dijadwal jam 7 pagi harus sudah vaksin. Tuhan bisa nggak saya divaksin ya bisa. Tapi hari Rabu itu saya 1 hari udah istirahat, cuma malamnya itu tidak istirahat. Ya puji Tuhan si Martin bisa lumayan dipulihkan Tuhan, tapi masih terus lagi kita kontrol. Saya itu vaksin, karena kan ada juga dengar-dengar kalau apalagi vaksin Sinovac itu nggak apa-apa, itu agak ringan. Tapi ini vaksin AstraZeneca ini itu saudara-saudara kalau mau vaksin itu harus punya iman dulu ya, sesuai dengan iman kita karena vaksin ini sangat tinggi karena sudah saya rasakan vaksin itu. Jadi saya vaksin jam 9.30 itu semua di suratnya itu semua lengkap, kita diobservasi dulu, suratnya diverifikasi dulu, itu ngurus surat-surat juga
kita dari dokter ini ke sini, detak jantung kita itu duk jantung kita. Saya sempat 170. Bu, tenang aja, jangan takut. Padahal saya tidak beritahu, saya kan tidak tidur, hanya tidur 2 atau 3 jam. Tapi saya punya iman. Saya kembali lagi teringat pada waktu Martin itu masuk SMP dan dikatakan orang tidak bisa. Tapi di sini iman saya lagi yang berlaku, iman. Karena saya orang yang suka memuji, katanya kalau vaksin itu berbahaya, kalau vaksin itu tergantung iman kita. Ya kalau berlaku iman seseorang ya begitu ya itu terjadi padamu kan kata Tuhan. Tapi saya punya iman, Tuhan tidak mungkin iman saya hidup saya diambil oleh vaksin itu. Sebab saya ingat Ayub itu diuji Tuhan dan iblis datang kepada Ayub. Tuhan berikan Ayub kepada saya berikan Ayub kepada kamu, hancurkan Ayub itu, kamu cobain Ayub, tapi hanya satu saya tidak berikan kepada kamu, nyawa. Itulah yang sangat saya ingat. Berarti nyawaku berada di tangan Tuhan. Setelah vaksin saya ingat itu kata-kata Ayub. Setelah vaksin saya divaksin, nggak sakit bu katanya, diperiksa saya jantung saya juga bagus. Ada alat manual dikasih saya. Alat ini detak jantung, duk kedengaran jantung kita diperiksa, kena alat yang canggih. Yang bu udah turun 100,40/40 bisa bu katanya. Yuk masuk saya dalam nama Yesus, langsung disuntik. Udah bu nggak apa-apa, disuntik saya. Suntik prosesnya itu 24 jam. Memang benar kata bisa kejang-kejang. Saya demam tinggi, karena Sinovac itu tidak dikasih obat, tapi Jeneca ini kita dikasih obat, karena dosisnya tinggi banget. Jadi itu mulai dari 1 hari dan vaksin kita itu 24 jam pulih. Pemasukan itu kan virus itu ke dalam tubuh kita, itu kita menggigil gini, benar kejam kita. Saya rasa, tapi seperti ada jalan. Kita kejar kok, makanya harus dengan iman benar-benar melakukan itu. Saya katakan iman saya percaya, nyawa saya tidak diambil melalui vaksin, yang terjadi sama saya. Ini kejam. Tapi saya percaya, Tuhan, saya santai. Tuhan, apakah kau ambil nyawa saya sini? Ya ambil, silakan, pasrah memang. Kejam gini. Ada juga teman saya satu, tetangga saya, itu anak UKI, masih mahasiswa dia juga demam. Ditanya mamanya, Bunda Martin, kamu gitu juga? Dia demamnya terus, tapi nggak kejam. Kalau saya kejam, karena aturan obat beda. Dia obat sekali makan 3, kalau saya obat sekali makan satu hari kasih. Ibu kejam ibu-ibu. Rupanya itu virus itu tidak untuk corona saja, tetapi virus itu di dalam tubuh kita, racun-racun itu dimakannya. Karena kita rasakan, cek itu seperti itu 24 jam beraksi. Jadi saya itu tidak bangun-bangun. Itu punya ada obat tidurnya. Kita tidak bisa bangun. Jadi datang orang mau tanya, tapi kan saya sangat menghargai orang yang datang. Itu ajaran mama saya. Kalau datang orang bagaimanapun, jangan tutup pintu, tapi kamu berusaha untuk melihat. Itu sangat menghargai katanya. Jadi saya rasa saya ngesek jalan untuk menghargai orang yang datang. Saya ngesek jalan gitu, ada apa bu? Ya, bagaimana si Martin? Mereka naik Martin, mereka tidak tahu saya sudah bergumul. Saya tidak kesal sama orang. Udah baik-baik saja. Datang lagi orang. Itu mata itu udah gini, mata itu nggak bisa dibuka. Bukan karena sakit kita, karena proses vaksin itu, Jeneca itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, sampai sekarang saya hari Jumat divaksin. Sabtu itu saya proses. Pagi Jumat divaksin, pagi jam 11, jam 12 saya bisa buka mata. Kita pegangan ini. Itu vaksin itu memang benar tinggi sekali. Jadi makanya kalau mau vaksin Jeneca itu harus memiliki iman yang kuat dan bergantung sama Tuhan. Puji Tuhan,
dua prosesnya lamanya, vaksin kedua 2 bulan lagi, kalau selektif itu 2 minggu prosesnya, kalau kita 2 bulan. Puji Tuhan, saya merasakan ya Jumat, Sabtu, Minggu 3 hari memang seperti ringan, ada keringan. Berarti saya kira untuk corona aja, rupanya virus-virus ada dalam tubuh kita ini dimakannya, dimatikannya. Saya rasakan, puji Tuhan, Martin dipulihkan, saya mengenai suntik Jineka ini dipulihkan Tuhan, bukan karena kekuatan saya, bukan karena kebaikan saya, tapi semua itu adalah karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Saya juga mengucap syukur kepada Ibu Nenggolan, Poncol, Henry, Nova yang datang subuh-subuh pagi-pagi untuk kita menyembah, berdoa, memberikan minyak urapan kepada Martin, semua karena cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya Tuhan yang membalas semua kebaikan Tuhan. Memang luar biasa kalau anak-anak Tuhan. Pada waktu itu dia tahu orang kan ada yang punya motor tapi bodoh, nggak ada surat, nggak bisa. Semua orang nawarkan motor, ya motor saya, kalau ada apa-apa motor saya tinggal ambil, motor saya hebat sebab ada sekali kasih iman juga. Saya itu kan disuntik di Polres. Saya itu mau ambil grade, tapi ada anak muda tetangga saya. Anak muda itu motornya itu motor gede, udah motor gede seperti Arson. Saya kan nggak pernah naik motor gitu. Itu apa? Suaranya suara yang suara anak muda itu yang membawa saya. Wahyu, kayak mana nih? Takut saya ini. Nggak, biasa aja Bu, katanya. Nek aja, saya antar jemput ya Bu ya. Saya mau kasih uang bensin, lari-lari dia sembunyi, tidak mau dia. Yuk terima kasih. Itu orang Muslim, orang Islam itu. Orang Islam. Makanya kalau kita benar, kecil bagi Tuhan untuk menggerakkan siapa saja mau menolong kita. Jadi sini berlakulah iman pada kita. Karena kita kadang gini, kita ngomong itu ya gampang banget, tapi kalau tiba-tiba datang sama kita, nah di situ kita dipuji. Saya termasuk penguji. Ya, kenapa saya ini 2 bulan tunda? Saya ambil positifnya. Tuhan pertama itu kan obat itu sintetik itu kan agak rendah, tapi barangkali mau yang terbaik bagi saya. Inilah vaksin Jineka ya. Puji Tuhan, saya bersyukur saya bisa lalui. Sekalipun badan kita seperti dikepuk-kepuk, jalan kita tertatih-tatih, tapi puji Tuhan, Tuhan sangat luar biasa. Haleluya. Terima kasih. Salam. Kurang semangat. Salam. Bagaimana Martin? Udah sehat? Hah? Nah nanti kita galung supaya nanti lu adalah posapa lagi ya. Karena memang kita bisa mengucap syukur bukan karena kita pas waktu menerima rezeki, tetapi kita bisa mengucap syukur kalau kita dalam keadaan buka pun kita harus mengucap syukur. Ya, memang kalau kita mengandalkan manusia pasti kita kecewa. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, seperti pujian mengatakan sampai memutih rambutku, apa namanya? Nah, artinya apa? Sampai memutih rambut kita tetap digendong oleh Tuhan. Amin. Ya. Jadi buat jemaat kita di tempat ini semuanya, terlebih buat Martin, ya, tetap terus berharap pada Tuhan, karena memang zaman sekarang ini bukanlah zaman yang sangat enteng, tetapi zaman yang sangat berat. Terus maju dalam Tuhan, dan saya percaya kalau orang sudah berharap dan berpengharapan pada Tuhan, pasti Tuhan tidak pernah meninggalkan. Dan kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah memberikan ujiannya melebihi daripada kemampuan kita. Amin. Saya sedikit bersaksi buat Tuhan, saudara ya, bahwa saya bersyukur pada saat malam itu saya sampai di Bekasi jam 1:30 pagi, dan saya berkomitmen
dalam Tuhan karena memang saya ada pesta di daerah Lampung. Ya, saya berangkat hari Jumat pagi, nyampe sana saya sudah sore ya saudara ya. Dan saya bilang, pokoknya kalau nggak nyampe hari Minggu, saya nggak ikut. Karena komitmen dalam pribadi saya, tetap yang namanya hari Minggu saya rindu bertemu dengan saudara-saudara. Ya, sebenarnya kalau saya pikir-pikir saudara, badan saya masih capek. Tapi kenapa saya rindu kepada Tuhan? Ya, saya perlu katakan. Apalagi kata Mas yang tukang es kelapa, dia kan sering bolak-balik lintas timur itu. Ya, lintas timur. Saya memang arah mau ke daerah Lampung. Tujuannya arah Lampung lah ya. Saya nggak tahu itu namanya itu daerah mana. Saya bilang sama abang itu bilang begini, Bang, abang udah pernah belum ke daerah Lampung katanya? Belum pernah saya bilang. Kalau daerah Lampung Bang, kalau udah pulang sore hati-hati Bang. Kenapa? Kalau misalnya abang di depan ada mobil, paling tidak abang bisa ngimbangin itu mobil. Tapi kalau abang nggak bisa ngimbangin jangan, karena abang belum tahu medan, belum tahu lubang. Nyatanya di Sumatera itu katanya kalau bagi supir-supir Sumatera ada lubang yang tidak berjalan, ada lubang yang berjalan. Gimana nih Bang, lubang berjalan atau tidak berjalan? Nah itulah artinya ada lubang yang benar-benar lubang, ada lubang yang berjalan itu apa? Begal saudara. Karena kalau di Sumatera katanya begal itu bukan motor lagi, begal mobil. Jadi mobil kita diikutin, dua mobil dari belakang bisa ngikutin kita. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, pokoknya saya harus beribadah. Saya tidak terpikir tadi kalau saya bisa ibadah dan melayani, membantu melayani tempat-tempat sinagog. Akhirnya karena saya bersyukur pada Tuhan, saya harus pergi beribadah dan saya mengucap syukur pada Tuhan. Akhirnya saudara, ya, saya sampai tol. Yang saya ikuti ini nggak nanggung saudara, ya, rajanya bus lintas Sumatera, ALS. Cuman karena saya memperbandingkan mobil ini, jadi saya nggak berani dekat saudara. Jadi mobil ini beradu pacu dengan bus Harapan Jaya. Saya udah nggak berani lagi saudara, karena memang saya belum tahu. Kalau ALS kan udah tahu dia memang udah jalannya saudara ya. Tapi bersyukur pada Tuhan, memang baru kali itulah saya lewat situ dan penerangan itu tidak ada. Artinya apa saudara? Karena yang saya bawa ini tidak ada laki-laki saudara, cuma saya doang. Artinya jangan sampai ini bocor pada ini Tuhan. Kalau ini bocor, habislah kami udah nggak bisa saya rendahkan lagi. Tapi Tuhan itu baik, ya. Selama perjalanan saya dari mulai masuk tol di daerah Waikandis, masuk tol Natar itu hampir 100 kilo dari Natar sampai ke Bangkauni Selatan. Ya. Akhirnya saya karena dibilang dia, kalau bisa Bang jangan 80 100 Bang, imbangin itu mobil lah. Ya. Kalau abang nggak bisa ngimbangin, lebih bagus abang minggir dulu, cari mobil yang lain ngimbangin. Bersyukur pada Tuhan, akhirnya saya bisa sampai di tempat ini, masuk ke Cilegon, dan memang saya perkirakan saya sampai sini subuh saudara. Jam 4:30 pagi subuh. Artinya, saya biar mungkin saya capek ikut ibadah di tempat melayani di tempat persilaban, tapi nanti saya ibadah. Artinya apa saudara? Ya, kita harus memberikan dulu yang terbaik untuk Tuhan. Ya. Bukannya kita tanya dulu Tuhan memberikan apa kepada kita, tetapi kita berikan dulu yang terbaik kepada Tuhan. Ketika kita sudah memberikan yang terbaik kepada Tuhan, sudah pasti Tuhan tidak pernah ingkar janji akan janjinya. Amin. Ya. Nah, artinya apa? Kita ingin semua berkomitmen bagi Tuhan. Secapek apapun, selelah apapun, layani itu. Dan itu harus saya berikan contoh, baru saya bisa ya. Bagaimana kita bisa menerima janjinya Tuhan, tapi perintahnya Tuhan tidak pernah kita lakukan, ya Bu ya. Nah, jadi itu saja. Saya bersyukur pada Tuhan, saya tiba di tempat ini dengan keadaan yang tidak kekurangan suatu apapun. Sebenarnya bagi saya, pengen saya masih mutar-mutar di daerah sana, artinya saya bablaskan ini. Tapi karena jiwa saya
saya nggak bisa, pokoknya pulang, hari itu pulang. Kalau saya memang pergi sudah. Kalau nggak bisa lewat hari Minggu, saya nggak ikut, tetap harus pulang. Akhirnya mau nggak mau cuma karena saya supir doang, ya mereka harus ikut. Kalau enggak, ibaratnya bercanda saudara, ya udah mau bisa taruh sini, saya naik bus pulang. Oh enggak lah, pulanglah sama-sama katanya begitu. Ya udahlah, sama-sama pulang. Ya, bersyukur pada Tuhan karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan saya dan juga Martin ya. Ya kawan ya, tetap semangat dalam Tuhan dan saya yakin percaya bahwa ada rencana dan rencana yang indah bagi Martin. Tuhan mau pakai Martin untuk melayani Tuhan. Amin. Ya, coba sini maju ke depan di sini. Martin ayo. Kita doakan dulu Martin. Setiap pelayan Tuhan bisa mengangkat tangan kita, angkat tingginya lagi. Di saat kita berdaya di pasangan bekerja. Yang kita sama-sama saudara ya, kita mengangkat tangan kita. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang bekerja. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan berapa kekuatan, namun yang Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan kata kekuatan, namun yang Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Sekali katakan, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mari kita angkat tangan kita buat anak kita Martin, kita boleh berdoa. Bapa dalam surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan pada saat siang hari ini. Hamba-Mu Tuhan pada saat ini dan seluruh hamba-Mu Tuhan yang berada di gereja ini bersatu hati Tuhan mengangkat segala seruan dan doa kami buat anak kami, buat adik kami Tuhan Martin saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami tidak melihat penyakitnya Tuhan, kami tidak melihat segala kelemahannya Bapa, tapi saat ini kami melihat ada rencana Tuhan yang indah buat adik kami Martin ini Tuhan. Tuhan Kau memakai Tuhan dia Tuhan untuk menjadi pelayan-Mu yang setia, yang selalu dengar-dengaran akan Engkau Tuhan, yang selalu memberikan hati dan talentanya kepada Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan anak ini boleh menjadi terang bagi setiap orang tuanya, di dalam keluarganya Tuhan, di dalam sekolahnya Bapa, di dalam setiap pergaulannya Tuhan boleh menjadi terang, boleh menjadi dengar-dengaran bagi Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan. Kami percaya Tuhan pada saat ini sakitnya sudah sembuh, Engkau sudah Tuhan mengangkat penyakitnya. 2000 tahun yang lalu Tuhan Engkau menghidupkan orang mati Tuhan. 2000 tahun yang lalu Engkau mengangkat segala penyakit kusta Tuhan. 12 tahun Tuhan wanita pendarahan Engkau sembuhkan Bapa. Tetapi pada saat ini Tuhan anak-Mu Martin sudah mengalami kesembuhan. Anak-Mu Martin sudah mengalami mujizat. Anak-Mu Martin sudah mengalami pemulihan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kau berkati Tuhan setiap obat yang ia makan Tuhan, yang ia konsumsi Tuhan, boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi Tuhan pertolongan dalam hidupnya, supaya ia kembali lagi boleh kembali normal Tuhan, boleh kembali lagi pulih dan kembali lagi beraktivitas sebagai seorang siswa Tuhan untuk menggapai suatu cita-cita yang boleh Tuhan rencanakan dalam hidupnya. Pada saat ini Tuhan, hamba berdoa bermakin Bapak, selepas dia Tuhan saat ini keluar dari gereja nanti Tuhan, jiwa-jiwanya sudah Kau ganti dengan jiwa-jiwa dari anak. Darah mengalir daripada Tuhan Yesus, mujizat Tuhan terjadi dalam hidupnya. Pada saat ini saya serahkan hamba anak Martin di dalam tangan Tuhan. Rencana jadi rencana yang terbaik. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan.
Puji Tuhan, tepuk tangan dulu buat Tuhan kita Yesus Kristus yang memberkati setiap kesaksi yang Bapak Ibu Saudara kasih. Saat ini kita akan memberikan persembahyan, mari kita siapkan yang terbaik buat Tuhan. Saya undang yang melayani untuk maju ke depan. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang baik dalam surga, terima kasih Tuhan untuk pagi menjelang siang ini Tuhan. Kami memuji dan menyembah Engkau dan tiba saatnya kami akan memberikan persembahan. Apa yang kami berikan bukan karena besar kecilnya Tuhan, tapi karena kebaikan dan kemurahan-Mu yang sudah memberkati segala usaha pekerjaan kami. Dan kami mau memberikan apa yang Tuhan sudah berikan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan kami terima berkat Tuhan yang berlipat kali ganda atas setiap usaha pekerjaan kami, rumah tangga kami, masa depan kami Tuhan. Terima kasih di dalam nama Yesus. Kami memberi dengan sukacita dan umat Tuhan yang diberkati. Mari sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, mari memberi kita yang terbaik buat Tuhan. Dalam Yesus kita bersaudara. Haleluya. Mari Kau berfirman atas kami Tuhan, sampaikan apa yang menjadi isi hati dan mampukan kami untuk melakukannya. Bukan kekuatan kami yang melakukan, tapi kekuatan yang daripada Engkau Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja atas kami. Kami rindu dipenuhi setiap waktu akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu itu iya dan amin. Firman-Mu ya Tuhan memberikan kami kekuatan dan kesembuhan. Terima kasih Bapak. Mari Bapak Ibu siapkan hati untuk diberkati firman Tuhan. Nyatakan lagu ini sebagai kerinduan dan doa kita. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran. Terima kasih Bapak.
apapun yang terjadi dalam hidup kami mau tetap cinta Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah ada urapan Tuhan, ada kehadiran Tuhan di tempat ini. Dalam nama Yesus, semua yang bukan dari Tuhan, semua yang bukan berasal dari Tuhan, saat ini kami dengan iman berkata keluar dari tempat ini. Dalam nama Yesus, biarlah firman yang kami dengar, ada kuasa Tuhan bekerja, ada urapan Tuhan bekerja buat setiap pribadi kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, biarlah semua untuk kemuliaan Tuhan saja. Dalam nama Yesus, sama-sama katakan Amin. Amin. Selamat pagi menjelang siang, silakan duduk. Shalom saudara. Ya, tidak terasa udah mau jam 12. Ya, saudara yang kasih Tuhan, masih ingat firman Tuhan minggu lalu yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Laban? Masih ingat? Ayo. Saudara, jadi firman Tuhan jangan dilupakan, karena itu kekuatan kita. Dulu minggu lalu khotbahnya tentang kerinduan hati. Jadi saya juga akan membawakan dalam versi Mazmur, kerinduan hati, bahwa ada berkat Tuhan di masa yang sukar ini, saudara. Amin. Ya, jadi berkat Tuhan tidak hanya bicara uang, tidak hanya bicara harta, tidak hanya bicara kekuasaan, tetapi saudara di dalam lembah kekelaman pun ada Tuhan. Ya, lembah kekelaman pun ada Tuhan. Itu berkat saudara. Itu hanya didapatkan kepada anak-anak Tuhan saja, orang-orang yang percaya. Jadi saudara yang kasih Tuhan, apapun, saya tidak tahu kondisi keadaan kita, pergumulan kita. Ya, mungkin casing bisa menipu, tetapi kita yang tahu